Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil azim la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mudah-mudahan sadayana Allah diberi sehat, biasa taat, biasa ibadah. Begitu banyak keluarga orang sadayana bahan terus fokus, mudah-mudahan ditambah iman insyaallah. Bihadini wa kulliyatin sholihatin al-fatihah. Kurang melanjutkan tauhid nyata halaman kaopat. Fama yajibu ilmuhu wa tiqaduhu mutlaqan. Maka barang anu wajib mengetahuinya, mengiktikadkanana mutlaqan halna secara mutlak. Wa nutbihi yang mengucapkan terhadap itu mah bila hari di waktu halika in kana kafiran lamun eta jama kafir walila jeung kafir mah habis salati maka dina salat asyahadatani dua kali syahadat wa huma dua kalimat syahadat teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa mana asyhadu dan mana asyhadu nekatkeun abdi kalawan maribat sareng tasdik kan karena saya sudah kalakuan la ilaha dari pangeran illallah kecuali Gusti Allah. Wa ta'lama dan mengetahui wa ta'taqida dan memikirkan waktu lina dan mengimani waktu sadiko dan membenarkan alamat mudah bahwasanya tiada yang disembah dihakimi dengan hak fi wujudi dina wujudna illallahu wahidul ahad kecuali Allah anu sahiji anu esa al-awwal anu heula al-qadim anu dipayun ahayu anu hirup al-qayyum anu langgeng al-baqi usalirana adain anu langgeng al-khaliqu anu menciptakeun. Ibu bapak sekalian, waktu pengajian kemarin disampaikan bahwa manusia itu ada dua bagian. Pertama yang kafir, keduanya adalah mukmin. Kapungkur di Banjar ayat keputusan sudah taruh mengatakan ente disebut kafir kawaran anu beriman, tapi disebutnya adalah non muslim. Ia tadi hadirin ulah paham nah di Sarawak itu yang dimaksud tidak boleh disebut kafir itu dalam makom sosial. Misalkan orang ketemu dengan muslim, hei kafir, tidak boleh begitu. Ada kafir tahan naik bareng. Nah jangan teh seperti itu. Kalau makom seperti makom taklim, makomnya internal,
Tidak ada larangan menyebutkan kata-kata kafir. Sebab hadis sekalian, kalau kita menyebut kafir kepada mereka yang non-muslim, sebetulnya mereka juga tersinggung. Jadi tidak nyaman gitu. Dan kita juga tidak dipersoalkan kalau kita memanggil kepada orang yang bukan Islam dipanggil non-muslim. Dan kadang-kadang ada orang yang mempelesetkan, katanya NU tidak boleh memanggil kafir. Memang dalam makom sosial ya tidak boleh, biar ada kerukunan, kedamaian antara muslim dan non muslim. Sebabnya tatasamuh baina muslim wa ghairil muslim. Ada toleransi ketika kita bertemu dengan orang yang non muslim. Jadi itu maksudnya keputusan waktu banyak. Jadi tidak berarti nanti kalau baca kuliah misalkan jadi kuliah ayuhal non muslim, tetap aja kuliah ayuhal kafir. Bahkan kita ini dengan siapapun termasuk non muslim tidak boleh saling bermusuhan. Karena masalah dia tidak Islam itu bukan urusan kita, bahkan bukan urusan dia. Nah, ini sudah ada bagiannya dari Allah. Dia mendapat hidayah. Bahkan kalau di sana kita dakwah dengan bijak supaya non muslim itu masuk ke dalam agama Islam. Yang dimaksud dengan bijaknya begini. Dulu ada yang bernama Syekh Hasan Basri. Rumahnya itu bertingkat, yang non muslim di atas, yang muslim di bawah. Satu ketika Syekh Hasan Basri itu sakit, akhirnya yang di atas itu yang non muslim menengok. Begitu dilihat sebelah kiri ada wadah air. Kemudian air itu datang dari atas, dari rumahnya yang non muslim tadi. Lalu dia bertanya, ini air dari mana? Kayak ini. Agak tahu atau dilihat kemananya, ternyata airnya dari WC. Kenapa Kiai tidak ngomong sama saya kalau sudah dulu tahu saya perbaiki? Enggak apa-apa, biarin saja nanti kalau sudah penuh dibuang. Nah sekalian, ternyata dengan peristiwa itu yang non muslim teh memuji Syekh Hasan Basri. Itulah akhlak seorang muslim. Jadi di akhirnya dia tertarik, dan yang kafir tadi masuk Islam. Nah hadirin sekalian, itu adalah salah satu yang dicontohkan oleh para ulama dulu. Walaupun non muslim, kita selalu hidup damai. Dan kata-kata non muslim hanya disampaikan dalam makom sosial, kata Nabi, interaksi langsung dalam kehidupan. Nah sekarang orang muslimah kalau menyatakan diri agama Islam tidak usah secara khusus, karena sudah input dengan kebiasaan dia sejak kecil melaksanakan sholat. Di dalam sholat itu ada kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itulah Islamnya yang betul-betul dari kalangan muslim. Kalau memang orang tuanya bukan muslim, maka harus mengucapkan khusus 2 kalimat syahadat. Kemudian mereka diajak untuk meyakini bahwa Allah Tuhannya, agamanya adalah Islam.
Kemudian nabinya Nabi Muhammad SAW. Kiblatnya adalah Ka'bah. Dan semua muslimin mukminin adalah saudaranya. Maka ada bacaan yang selalu dianjurkan untuk didawamkan, yaitu dengan kata-kata raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya rasulah wa abdulani imamah wa bil mu'minina ikhwana. Itu sunat dibaca, bukan hanya sekedar untuk meyakinkan non muslim masuk ke dalam Islam. Kita yang sudah dalam agama Islam sunnah memberikan bacaan tadi. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya rasulah wa bil qur'ani imamah wa bil mu'minina ikhwana. Wiridan ini adalah sekaligus mengokohkan keislaman kita. Dan ternyata keislaman itu tidak cukup dan dua kalimat syahadat. Harus secara implisit mengakui Islam agamanya. Dan dia harus melepaskan agama dia. Dan Islam itu tidak membenarkan muafi akidah. Ya, walaupun pura-pura. Pada begini, karena kita ingin baik dengan non-muslim, maka kita melakukan dan mengucapkan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Nah, walaupun ada kata toleransi demikian itu menyesatkan. Kalau misalkan kita masuk gereja, kemudian di gereja kita dibaptis, ini tidak boleh, walaupun tujuannya hanya supaya tasamuh, toleransi dengan non muslim. Atau misalkan kita ini Islam ketika ada di rumah, ketika di kantor rumah menyatakan diri non muslim. Nah, ini tidak boleh, karena Islam itu tidak ada seperti akidahnya Syiah. Kalau Syiah itu ada namanya taqiyah. Taqiyah itu adalah imannya pura-pura. Kenapa ada taqiyah? Supaya tidak dimusuhi. Maka dia itu berpura-pura akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis mereka mengatakan begini, la islama liman la taqiyah. Itu ada ajaran Syiah. Tidak akan jadi muslim sempurna kalau tidak pernah taqiyah. Itu adalah hanya sekadar akal-akalan orang Syiah. Ketika nanti Syiah itu udah kuat, pasti akan menampakkan diri Syiahnya. Hari sekalian, Syiah itu belum menjadi syaratan, seperti halnya syaratan terhadap partainya. Karena Syiah itu macam-macam masalahnya. Ada ajaran Syiah yang sesat dan ada ajaran Syiah yang tidak sesat. Nah, selanjutnya wahuma, dan itu dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baiklah ibu bapak, kita berlatih atau mencoba mengucapkan dua kalimat syahadat yang benar. Saya juga dibutuhkan syahadat itu oleh Wahai Apandi. Udah sarjana, udah S1, ibu mah belum sarjana. Balik ke sarjana. Jadi diajarkan oleh Wahai. Coba sama-sama ya. Asyhadu. 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 Jadi sin haknya tegas. Dua asyhadu, tapi asyhadu. 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 Allah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini teh panjang pendeknya tasdidnya harus ditepati. Ada gini, ada kebiasaan yang salah dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi asal keluar kata-kata itu. Yang paling parah mah suka memanjangkan nun pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mengatakan ini wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita ini harus betul panjang pendeknya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya terjemahan sunnah asyhadu nekatkeun abdi kalawan marifat sareng tasdid an kana saestuna kalakuan la ilaha daya di pangeran anu wajib disembah anu wajib ditaati parentahna illallah kecuali Gusti Allah. Wa asyhadu sareng nekatkeun abdi kalawan marifat sareng tasdid anna Muhammadan saestuna kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, jadi hari maksud asyhadu teh ada dua yang tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Pertama ma'rifat, yang kedua tasdid. Anu gambar magilah ari ma'rifat mah ngayakinkeun dina hate gitu. Ai tasdid mah mengamalkan apa yang ada dalam hati. Makanya kepada Nabi selain Nabi Muhammad, kewajiban kita adalah cukup dengan ma'rifat saja. Tidak ada perintah untuk mentasbih. Demikian pula kita kepada Allah. Kepada Allah itu harus ma'rifat, harus tasdid. Tapi kalau kepada Nabi lain, Isa, Musa, sampai Nabi Adam, itu cukup ma'rifat saja, tidak usah tasdid. Artinya percaya terhadap kanjeng Nabi Muhammad sekaligus harus mengamalkan ajaran Nabi. Kita kalau percaya kepada Nabi Isa cukup percaya dia adalah Nabi, tapi tidak ada perintah untuk mengamalkan ajaran Nabi Isa. Kemudian sekalian, sebetulnya kalau namanya agama itu ada dua. Ada agama samawi, ada agama tabi'i. Agama samawi itu adalah agama yang datang dari langit, yaitu Islam, kemudian Nasrani atau Kristen, kemudian Yahudi. Itu adalah agama dari langit. Kita diperintahkan hanya mengamalkan yang ada pada ajaran yang dibawakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW.
termasuk kitab suci, yaitu Al-Quran Karim. Tapi kalau kepada nabi lain, kita sekalian tidak usah mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh orang Nasrani atau orang Yahudi. Nah, kalau dalam Al-Quran memang kondisi kitab selain Al-Quran sudah ada perubahan. Yuharifuna kalimat an-mawadi. Jadi mereka sudah merubah dari aslinya. Kemudian sekalian, sebetulnya Tuhan mereka itu sama dengan Tuhan kita. Tapi karena sudah dirusak oleh mereka sendiri, maka akhirnya Nabi Isa itu menjadi bagian daripada Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, gitu. Bahkan dalam Al-Quran istilah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dihapus dengan kata-kata Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, tidak melahirkan, berarti tidak punya anak. Itu. Kemudian walam yulad, tidak dilahirkan, yang disebut dengan Tuhan Anak. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Nah, Islam menyebutkan bahwa tauhid itu ya tauhid, tidak ada istilah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ke Tuhan Incu kayak itu. Nah, itu mah sekalian dinama kaum taklid, orang kenal bahas dia bahwa agama Kristen itu sudah tidak asli kitab suci, dan Tuhannya juga mereka sudah mengubah menjadi Tuhan Trinitas. Kalau kembali kepada asal usul Nabi Adam dan kita urut sampai Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Tuhan kita itu sama, termasuk Tuhannya Nabi Isa adalah sama, yaitu Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kalau dalam bahasa Wahai Lima disebut ma'rifatnya adalah idrakun jazimun bi'itula yaqul ma'u taradud wa fi kulli waqi'in asyibun andari. Jadi ma'rifat itu bagian hati. Kita harus meyakini Allah itu adalah seperti apa yang sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Wa fi kulli waqi', harus sama di kenyataan. Memang Allah itu esa. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Nanti akan dibahas di bawah bahwa Allah itu adalah mausufun bi kulli kamalin munajahun an kulli naqsin. Jadi Allah itu ada disifati dengan sifat yang suci, sifat yang sempurna, dan bebas daripada sifat kekurangan. Itu intinya. Jadi Allah itu mausufun bi kulli kamalin munajahun an kulli naqsin. Allah itu memiliki sifat yang sempurna, bebas daripada sifat yang kurang. Ada tadi bahasa wa ma asabaka min hasanatin faminahu wa ma asabaka min sayyatin faminafsik. Secara adat, maka kita tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah, supaya tidak ada ilustrasi pemikiran bahwa Allah itu tidak kamah, Allah itu tidak munajat. Maka kita ini menyebutkan kebaikan datang dari Allah,
keburukan datang dari diri kita. Itu tak ada. Tidak boleh menyebutkan bahwa sehat dari Allah, sakit dari Allah. Hanya secara adat kita tidak mengatakan itu. Sehat dari Allah, kalau sakit mah dari saya. Kenapa? Saya tidak teratur makan, bahkan makannya kurang, apalagi di musim pandemi ini. Jadi akhirnya saya sakit. Nah, sakit itu ada karena saya. Nah, itu kan hanya sekedar ada. Tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Nisbatkan keburukan itu pada diri kita. Tapi harus dihakikatkan. Dihakikatkan itu diyakini dalam hati. Baik atau buruk semuanya datang dari Gusti Allah. Makanya dalam rukun iman disebutkan suka genatna iman terhadap bodoh dan pada anu saya anu awon dokakan bisa Allah. Itu dalam makom ta'adu. Ulang supados nyaros dina hati. Bahwa ini benar-benar karena kuring ceroboh kuring cilaka. Kunaon atuh dititah lagi maksimal 50 km per jam, tapi mana 200 km per jam. Otomatis mobil bakal ya akhirnya jatuh dan kecelakaan. Sehingga kalau ditanya sama polisi itu, memang saya ceroboh. Tapi kalau yang lainnya berkata, kenapa? Kamu celaka? Dia sama Allah. Nah ini dulu nanya kasihan ke Allah gitu. Ya nanya mereka diri. Bulan harus dan Allah. Da Allah kadang terus maparin pedoman. Anu saya dongkapna di Allah, anu Allah oke sama dongkapna di Allah. Tapi kalau di depan polisi mah nggak boleh bilang begitu. Kenapa kamu maling? Saya takdir Allah. Sudah dibebaskan tidak pasal salah. Ternyata hadirin sadayana polisi tadi kesewot ada ujaran gitu deh. Cabokan kita ini. Kunaon polisi nyabokan itu Allah ini. Jadi Allah ini Allah. Di akhir zaman nanti akan ada orang yang seperti itu mempermainkan kepada Allah. Di antaranya mempermainkan kepada Allah itu adalah segala rupi takdir itu betul. Guna ibu nurutan atau mas takdir itu. Lain takdir itu memalas. Itu memalas. Jadi nu saya ka Allah, nu awon ka Allah. Tapi dinamakan pergaulan dia mah ulah nyebatkan di Allah. Mungkin dokter lagi bingung ya. Benar bapak sakit itu. Nyabu ke Allah, itu sudah tak Allah. Tengah-tengah kulit. Pertama bahasa apa yang dokter ulah nyebatkan di Allah. Tapi tekamari mamlada. Nah, hinata dilarungan ke dokter. Namun pajawat anu disebabkan kemana? Akhirnya berobat bikin untuk meredakan sakit perut. Tapi kalau mana ikutkan kurang sakit, ikutkan anak awal tidak dokternya bingung nih. Gitu. Akhirnya diberes suntikan ada parasi titik sapi. Gitu. Kunaon dokter dikasih suntikan ini dari Allah parasi sapi. Gitu. Ini suntikan dari Allah parasi sapi. Nah itu jadi berat kata harus berarti ini toleransi dalam beragama. Toleransi itu orang berikan adodolan yang menyangkut sosial boleh kita toleransi. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak boleh.
Maksudnya tidak boleh teh ulah dugikeun orang Islam mau dibaptis. Yang namanya hari Natal kita boleh dengan mereka bergaul. Tapi ketika kita ikut nyanyi-nyanyi di gereja, haleluya, haleluya, itu tidak boleh karena sudah menyebut akidah. Nah ini pula yang dimaksud ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Ini asbab nuzulkan surat ini tuh begini. Jadi orang Mekah itu ngajak karena Nabi Muhammad SAW supaya akur orang bapak sewaktu-waktu umat Islam angkat ke gereja. Dina waktu kegiatan agama di gereja, maka orang gereja akan ikut, yaitu ibadah di masjid, mengikuti ibadahnya umat Islam. Nah ini sekarang akhirnya dijawab sama Allah, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, wa antum a'biduna ma a'budtum, wa antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum. Jadi kita tidak boleh karena alasan toleransi sampai toleransi deh waktu Natal masuk ke dalam, termasuk anu parantos dikembangkan di kalangan NU seperti Ansor misalnya. Itu adalah sudah ada SOP-nya mengamankan hari Natal itu hanya sebatas di luar. Di ayat orang anu ngarusak acara di gereja maka dijaga. Tapi dilarang orang Ansor juga masuk ke dalam. Gitu. Apalagi ikut haleluya, tidak ada dalam. Itu mah hanya segera menjaga supaya mereka itu aman. Dan Nabi Muhammad SAW juga tidak melarang. Demi apa? Demi toleransi, membantu untuk membangun gereja misalnya. Kita membantu itu hanya sekedar menampakkan toleransi, tapi tidak boleh sampai karena kita yang bantu gedung gerejanya kita ikut ke dalam. Itu yang tidak boleh. Itu yang dilarang. Ibu dan sekalian, itu ada di dalam perjanjian suku Sahifah Al-Madinah. Itu ada salah satu bunyinya begitu. Kemudian yang selanjutnya, toleransi diajarkan juga oleh agama Islam adalah untuk tidak saling mencaci maki sesembahannya. Kalau kita mencaci Tuhan mereka, nanti mereka akan mencaci maki Tuhan kita. Bahkan mereka itu akan mencaci maki itu lewat batas. Kita mah hanya sedikit, dia mah dua dikit. Jadi Allah sendiri mengatakan la tasubul ladina yad'una min dunillah. Jadi tidak boleh kamu mencaci maki orang yang ibadah dan bertuhan selain Allah. Nanti mereka akan menghina kita, mencaci kita, termasuk Tuhan kita, dengan cara berlebihan itu. Hadirin sekalian, supaya kita tidak salah akidah, tidak menyimpang keyakinan, bisa berdialog dengan kiai dan ulama, sehingga kita ini walaupun toleransi tidak merusak terhadap akidah kita, tidak merusak akidah kita. Kalau misalkan ibu bapak diundang acara pernikahan orang Kristen, orang Buddha itu, sekedar mengucapkan selamat kepada mereka,
tidak dosa, boleh. Yang tidak boleh mah kalau kita misalkan mengikuti keyakinan mereka. Kalau kita mengikuti keyakinan mereka, ini yang menyimpang, ini tidak boleh. Ada yang meninggal dunia, yang meninggal dunia itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Apa boleh kita menyampaikan takziah kepada? Boleh. Kumaha manehna yang didoakeun, Pak? Doakeun we. Ngadoana teh Allahumma ini asaluka hudan wa tuqa wa afabagina gitu. Ya Allah, mugi abdi sadayana dipaparin petunjuk, ketakwaan, kasucian, dan kebenaran. Pak, lamun hoyong ku bahasa Indonesia kumaha? Enggak apa-apa. Ngadoakeun ka keluarga anu nuju ka papaten. Ya Allah, mugi-mugi ya keluarga nu maot teh sing dipaparin hidayah. Kawan hidayah keislaman. Mudah-mudahan panjenengan Islam engke segala pengabdian ibadahna ditampi ku Allah. Jadi ngadoakeun supaya hidayah. Dan ngadoakeun dengan doa yang dibacakan oleh mereka itu tidak boleh. Abdi sering pameka jahatan. Doa teh masing-masing, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ngadoa dina. Doana ada atas sarupana dina dunia sana. Urusan doa manehna. Jadi hari sekalian itu adalah penting sekali kita ini menjaga hubungan sosial dengan non-muslim, tapi tauhid, akidah dan keyakinan kita tidak rusak. Makanya untuk itu kita dikasih pelajaran tauhid oleh Kang Ade. Itu untuk menjaga tauhid kita supaya lurus. Kemudian ada di dalam surat Ali Imran. Dalam Ali Imran itu begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ahla kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini adalah panggilan Kanjeng Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Kumaha ketika Nabi dakwah dihadapi oleh orang-orang yang non-muslim, maka Kanjeng Nabi menyampaikan terhadap non-muslim tadi dengan bahasa ini, ya ahli kita, wahai ahli kita. Maksud ahli kita itu Yahudi dan Nasrani. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayat kesini kita sama-sama mengikuti satu kalimat yang tidak berbeda. Bainana wa bainakum, antara kamu dengan kalian, yaitu alla na'budu illallah, tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak boleh menserikatkan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan kita semua kepada yang sebagian lagi arbaba min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi artinya ajakan Kanjeng Nabi pada mereka itu, mari kita bergabung dalam kalimat yang sama. Yang dimaksud kalimat yang sama itu adalah menyembah kepada Allah, tidak menserikatkan Allah, dan tidak menjadikan kita dengan sesama kita sebagai Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah. Kalau orang Yahudi Nasrani dengan bahasa ini adalah supaya dakwah kita ada titik temu. Mengapa kalian tidak menyembah kepada Allah? Kenapa kalian masih menserikatkan Allah dengan Tuhan lain? Mengapa sebagian kita dan sebagian yang lain menganggap Tuhan?
tidak menerima, maka ucapkan, saya bersaksi bahwa kita adalah seorang muslim. Jadi artinya kita harus selalu tegak, transparan, tidak boleh abu-abu, bahwa saya adalah muslim. Dan tidak akan marah mereka kepada kita kalau kita menyatakan muslim. Seperti hanya kita tidak marah kepada mereka ketika mereka mengatakan bahwa saya Kristen, bahwa saya adalah Yahudi atau Hindu dan Buddha. Ya, kita sama-sama di negara Republik Indonesia ini, yang dalam bahasa lain istilahnya kebinekaan. Kita melihat keragaman. Kita tidak bisa merubah akidah mereka dari Yahudi Nasrani kemudian Hindu Buddha menjadi Islam, karena ini bukan wewenang kita. Islam atau tidak Islam urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun terhadap keluarga, karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di depan siapapun boleh mengatakan, maaf, saya orang muslim. Mereka akan sadar bahwa babi, mabok diharamkan oleh Islam. Maka mereka tidak akan memberikan makanan yang seperti yang makan itu akan memabokkan. Pasti mereka menghargai kita. Tidak akan memberikan daging babi ya. Kalau kita mengatakan bahwa saya adalah muslim. Dalam ayat tadi dikatakan waman asanu qawlan mimman da'a wa amila shalihan wa nahnu muslimun. Yang artinya bahwa kita ini tidak ada perkataan yang paling baik mimman da'a Allah daripada orang yang selalu mengajak kepada Allah. Wa amila shalihan dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan bahwa saya adalah seorang muslim. Jadi orang Islam tidak boleh begini, karena di hadapan kita orang Kristen dengan agama apa? Duka itu. Tong nyebutkan duka Islam aja. Kalau menyebutkan duka bagi kita merubah akidah, ya murtad. Kalau kita tidak mengucapkan Islam itu disebabkan kita misalkan malu atau lain sebagainya, itu durhaka. Tapi kalau dia mengucapkan tidak lagi masuk durhaka, murtad. Kalau misalkan begini, agama bapak apa? Kristen, pada Islam, murtad disebutkan gitu. Nah, bagaimana kalau kita misalkan berhujah dengan baik, misalkan diplomasi, agama bapak apa? Ya baca aja di KTP, itu tidak ada masalah. Di KTP ditulis Islam. Dia tidak berkata apa kecuali menyodorkan KTP. Daripada menyebutkan orang Kristen pada kita Islam. Karena dalam Islam itu tidak ada pura-pura. Islam atau non-Islam itu saja. Tidak ada Islam setengah, non-Islam setengah. Bapak Islam agamanya, ya Pak, baru separuh. Jadi separuh Islam. Kalau mengatakan separuh dalam arti belum mengamalkan semua, boleh. Bapak Islam, ya tapi baru separuh. Maksudnya mengamalkan ajarannya baru sebagian. Itu boleh. Tapi kalau mengatakan separuh dan separuhnya lagi Kristen, jadi agak sebetulnya agamanya agama cap. Nanti sebetulnya saplotek. Atau agamanya cap gado-gado. Nah, ini tidak boleh. Kita hanya mengatakan muslim atau non muslim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Itu sudah jelas. Tidak boleh diabu-abukan kita muslim atau non muslim.
Nah, kemudian sedikit kita menyampaikan bahasan yang ada di dalam berat ini. Ya, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi arti kata memang jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka adalah jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Itu harus begitulah pengetahuan kita kalau mereka tetap di dalam agama selain daripada Islam. Bahkan ada bahasa lain daripada ayat ini, nanti kita sampaikan di kemudian. Jadi kalau kita melihat orang kafir, mereka pada tadi merugikan berhan, duit naloba, itu ya karena mereka tidak muslim, duitnya banyak. Mengapa duitnya banyak? Itu salah satunya adalah untuk menguji kita yang beragama Islam. Apakah ada perasaan ingin seperti mereka? Sementara kita Islam harus banyak menjaga daripada aturan-aturan agama. Mengapa mereka kaya? Karena mereka itu tidak tahu dosa. Coba misalnya kalau korupsi, orang Islam korupsi itu bagian kabatu. Ya orang Islam, tapi Tuhan lagi orang yang korupsi. Tapi kalau mereka mah yang namanya korupsi, sahabat modal jiwasraya duit nanti kurang lebih 14 triliun. Dah ambil sadaya biasa. Kamu dikorupsi ke Pak Haji mah maaf ya. Dan dikorupsi ke Pak Haji mah maaf ya. Usaha lain Pak Haji dikorupsi. Di BAT ada 14 triliun. Di bawah 1 triliun itu sabarah. Insya Allah. Masjidnya itu penuh. Lamun dia mau wadah atas 14 triliun. Tadi sadayana komo balik korupsi, kita tidak boleh ingin menjadi mereka. Bahkan di dalam hadisnya, kalau orang kaya dengan hasil zina, hasil judi, hasil korupsi, dan kita ingin seperti mereka, nah kita ini berdosa. Nah, kenapa? Karena menginginkan barang yang tidak halal. Kalau kita menginginkan barang tidak halal adalah sama dengan melakukannya. Ya Tuhan itu menyiksa kalian, apa baik sekalian. Jadi koruptor madayata di Pacandra ya. Eta teh jaksa anu dipanggil teh sebetulnya saja ukur. Konco-konco lagi dapat ayat dina daftar. Kita disebutkan teh korupsi berjamaah. Nu harus teh sholat berjamaah. Ya mah korupsi jeung polisi-polisi ini aya. Tah hadirin naon margina mereka begitu hebat korupsi karena mereka itu tidak tahu halal. Walaupun mereka tahu haram tidak tahu batasan. Tapi kalau kita mah disebutnya dalam hadis ad-dunya sijnul mukmin. Itu dalam hadis. Dunia itu adalah lembaga pemasyarakatan orang Islam. Air di lembaga pemasyarakatan di tahanan bebas tidak? Tidak bebas. Nah, orang Islam itu seperti itu tidak bebas. Baik nyokot duit dia hasil judi, nyokot tina itu hasil korupsi. Akhirnya ibu mau milih mana? Mau banyak kasih judi atau hasil korupsi?
Nyamuah sadaya. Korupsi haram, judi haram. Kita memakan barang haram, itu dosa bagi kita. Nah bagi mereka tidak ada istilah dosa. Numawi anak tukang ada tadi termasuk Bang Emo dan Bang Sila Bang Emo. Itu dilakukan oleh mereka karena mereka tidak tahu hal-hal haram. Minjem 1 juta dibalas jadi 1,5 juta. Minjem 10 juta jadi 30 juta. Kan itu nama imah galancang, dicopot, dijabal kemarin. Hadis ayatnya kalau kita mau minjem duit, mending ke koperasi atau ke bank. Kalau bank itu memang ada bunga itu ikhtilaf. Jadi berbeda pendapat di kalangan ulama, seperti Muhammadiyah itu tidak sama. Kalau kita menemukan satu hukum yang berbeda, kita boleh mengambil salah satunya. Al-Huruj min al-Hilal. Kita keluar dari perbedaan. Mau mengambil yang halal atau mengambil yang halal, silakan. Karena ini bab itu ada istilah, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan tidak. Tapi akhir-akhir menyebutkan halal. Kapan sebabnya nyimpan duitnya di dinya. Nyala mulai menyebutkan haram atau enggak hadiah tuh. Non dia taklid kanu menyebutkan halal. Anu mutlak bank itu halal adalah bank syariah. Baik bank muamalah, bank syariah mandiri, ayeuna terus aya syariah sadaya. BCA aya, mandiri aya, BRI itu teh. Mata ulang perlu naras teh ai bank mandiri syariah itu teh hanya sekedar aksesoris atau beneran? Nah, sekarang ada yang memang aksesoris sebagai perhiasan yang sebetulnya mereka mengoperasikan bank itu seperti bank konvensional. Tapi walaupun begitu kita tetap menjadikan dunia ini sebagai tahanan, serba tidak bebas. Innal ladzina yaktahuna malaika kitaba la yuflihun mata'un fid dunya tsumma ilaina marji'uhum tsumma nudhiquhum al'adzab asyadida bima kanu yakfurun. Sungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Jadi artinya orang kafir itu tidak akan bahagia. Kalaupun senang hanya sebentar. Karena mereka itu akan kembali semuanya kepada Allah. Dan mereka akan diberikan azab yang sangat pedih dengan sebab kekafiran. Oleh karena itu pertama kita tidak boleh sewenang-wenang. Nanti kalau sewenang-wenang hanya seketika kebahagiaannya itu di dunia. Kedua, kita tidak boleh mau menjadi orang kafir, karena kekafiran mereka akan berujung kepada azab yang sangat pedih. Tuman nudhiquhumul adzab asyadida bima kanu yakfurun. Tadi pada disampaikan memang kita ini di dunia itu hanya mendapatkan kebahagiaan sementara, dan ujungnya nanti mereka akan mendapatkan azab. Numatihum qalilan tsumma nadhurhum ila adzabin ghalib. Kami akan berikan kesenangan buat mereka, tapi kemudiannya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian orang kafir di dunia di akhirat, memang orang kafir itu lebih sejahtera di dunia, tapi mereka akan mendapatkan azab sisa kelak di akhirat. Nanti bisa dibaca saja di rumah. Pokoknya harus kalian. Pertama, mengapa orang kafir kaya raya? Karena mereka itu tidak mengenal halal dan haram. Kedua, mengapa mereka lebih kaya raya? Karena ujian buat kita. Apakah kita akan istiqomah dalam Islam maupun miskin, atau ingin kaya seperti orang-orang kafir? Itu kan ujian buat kita. Kemudian yang terakhir, harus diingat bahwa kesenangan dunia itu tidak lama. Kesenangan dunia itu
sementara. Kesenangan dunia itu belum tentu akan berujung dengan kebaikan. Boleh jadi kesenangan itu berakibat dan berujung kepada siksaan yang tidak ada. Mudah-mudahan kita semua itu dijaga akidahnya, dijaga ibadahnya, karena hidup kita itu hanya ujian dan hanya sementara. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul. Allah yang menciptakan hidup atau mati, dan Allah hanya ingin menguji kepada kita mana yang paling baik amalnya. Dan Allah adalah termasuk yang maha gagah dan maha pengampun. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah, kurang diistiqomahkan dina keislaman kita sampai akhir hayat kita, dan kita tidak terjun sedikit pun oleh orang-orang kafir yang kaya raya itu. Walaupun kita miskin, tetap kita Islam. Tidak akan berubah sedikit pun. Tidak akan tertarik sunana muakabita kajitin batur burhan. Lalu mata asup ke jalan neraka. Mudah-mudahan hari kahayang kurang teh ibadahna benar, akidahna benar. Benar di dunia itu. Kahayang begitu. Tapi dah kenyataan anak rumah itu 100 orang kaya di dunia, 100 orang kaya di Indonesia, ternyata tetap nomor harta non Islam, non Muslim di harta. Di bawah 10% orang Islam anu sakilo banget nomor harta. Malah ayat disebutkan gunung cenah umat Islam rezeki bae eta berarti syukuran. Berarti syukuran teh nameh nikah, syukuran hitbah. Pas akadna syukuran deui. Terus pas beres akad syukuran deui. Da sabenerna syukuran kabeh ge dahar. Malah teh kaci disebutkeun syukuran namun teh dahar. Jadi akhirna mah urang teh beak ku sedekah. Padahal menurut konsep Islam, sedekah itu bisa akan menjadikan kita senang dan bahagia. Kita dengan sedekah itu akan diberikan protek oleh Allah penjagaan hidup, baik daripada musibah dunia ataupun musibah akhirat.